Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita beristirahat malam, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang telah menyertai kami sepanjang hari ini. Tiba saatnya kami akan memasuki malam dan bahkan untuk beristirahat. Namun sebelumnya kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Kiranya melalui renungan ini kami boleh dikuatkan dan kami dimampukan untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun firman yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Perjanjian Baru, Yakobus pasalnya yang pertama, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa abad yang pertama, orang-orang Kristen Yahudi banyak yang hidup secara diaspora, sebab mereka belum memiliki satu negara. Barulah tahun 1947, orang-orang Yahudi menjadi satu negara, yaitu Israel. Namun rupa-rupanya ada juga unsur yang positif dalam keadaan itu, yakni bahwa mereka punya kesempatan untuk menyaksikan Yesus Kristus dan menyaksikan Injil kebenaran di setiap tempat di mana saja mereka berada. Kehidupan mereka yang sebenarnya pada saat itu adalah sebagai orang Yahudi, mereka ditolak oleh orang-orang non-Yahudi. Sebagai orang Kristen Yahudi, mereka ditolak oleh orang Yahudi yang non-Kristen. Mereka yang percaya kepada Yesus, kebanyakan dalam keadaan miskin. Bahkan tidak jarang, sebagian dari mereka ditindas oleh orang-orang yang kaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang demikian itulah Yakobus memberi nasihat, memotivasi orang-orang Kristen Yahudi dengan beberapa pesan. Pesan yang pertama adalah anggaplah atau nilailah suatu kebahagiaan jika kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Memang tidaklah mudah. Tetapi justru inilah yang memotivasi. Anggaplah atau nilailah suatu kebahagiaan jika kamu jatuh dalam pencobaan. Bagaimana caranya? Ya, tentu kita harus mengutamakan perkara-perkara kehidupan rohani daripada kehidupan hal-hal duniawi. Mengutamakan hal yang rohani, bukan hal yang duniawi. Tetap juga berpengharapan, sebab di balik kehidupan yang sekarang
masih ada kehidupan yang kekal yang disediakan Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jangan ragu akan pertolongan Tuhan, sebab Allah mampu menjadikan yang gelap jadi terang, yang kuat jadi lemah, ataupun dengan sebaliknya. Pesan yang kedua yang disampaikan oleh Yakobus, mintalah hikmat kepada Tuhan. Sebab hikmat akan menolong kita untuk mengerti bagaimana memanfaatkan keadaan yang kita alami menjadi kebaikan bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pesan yang ketiga, mintalah dengan iman dan jangan bimbang. Orang yang bimbang itu diibaratkan seperti gelombang laut. Dalam waktu yang hampir sama bisa berkata iya dan tidak. Kita ingat bagaimana ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Lalu dia berkata, Tuhan suruhlah aku berjalan. Kata Yesus, berjalanlah. Lalu Petrus berjalan. Tapi karena dia mulai ragu akan kuasa Tuhan, akhirnya dia tenggelam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya materi kan tidak pernah menjadi pokok dalam pencobaan, tetapi dalam kehidupan dan kerohanian. Ini yang menjadi bagian dalam kehidupan kita yang sangat pokok. Dalam hal kerohanian, kita sering menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Karenanya, jika pencobaan itu datang bagi orang yang miskin, biarlah ia membiarkan Allah melakukan kehendaknya, dan ia akan bersukacita karena ia memiliki kekayaan yang rohani. Jadi kalau saya sebagai orang yang miskin jatuh dalam pencobaan, saya didorong, dimotivasi oleh firman Tuhan supaya saya bersukacita, karena yang utama adalah kehidupan yang rohani. Demikian juga dengan orang yang kaya. Kalau dia jatuh dalam berbagai pencobaan, hendaklah dia membiarkan Allah melaksanakan kehendaknya, dan ia juga akan bersukacita dalam Kristus. Karena apa? Karena ia tidak layu dan tidak hilang. Nah, yang menjadi pertanyaan yang sering mungkin kita dengar, apa dasar kita agar dapat berbahagia dalam pencobaan itu? Yang pertama, ingatlah bahwa Allah senantiasa mengasihi kita dalam kondisi apapun. Allah tidak pernah membiarkan kita, asal kita tetap berserah kepadanya. Dia akan menolong kita lebih dari apa yang dapat kita lakukan. Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi daripada kekuatan. Yang kedua, yakinilah bahwa orang yang tetap bersandar kepada Tuhan, hidupnya tidak akan berantakan sekalipun diterpa oleh berbagai-bagai pencobaan. Yakinlah bahwa jika kita bersandar, Tuhan akan mengokohkan kita di tempat kita, baik waktu berdiri maupun waktu duduk. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami di saat kami menghadapi banyak pencobaan. Kami mengakui bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kami tidak pernah terlepas dari berbagai-bagai cobaan itu. Tapi biarlah melalui kebenaran firman-Mu malam ini, kami boleh dikuatkan sehingga kami mampu untuk mengatasi segala persoalan kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan beristirahat. Tuhan menjaga kami supaya besok kami boleh bangun dengan penuh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.